Kali ini kita akan belajar mengenai bioteknologi konvensional. Pokok bahasan kita yaitu 1. Pengertian bioteknologi konvensional 2. Prinsip bioteknologi konvensional dan 3. Contoh produk bioteknologi konvensional. Pertama kita bahas pengertian dari bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional disebut juga sebagai bioteknologi sederhana. Disebut demikian mungkin karena bioteknologi jenis ini dikerjakan secara sederhana, bisa menggunakan peralatan sederhana. Di samping itu, ada juga yang menyebutnya sebagai bioteknologi kuno. Disebut demikian, mungkin karena bioteknologi jenis ini sudah dikenal dan dikerjakan oleh manusia 6000 tahun sebelum Masehi dengan memanfaatkan kemampuan fermentasi mikroba tertentu. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari bioteknologi konvensional. 1. Bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan, seperti tempe, tape, oncom, dan kecap. 2. Mikroorganisme dapat mengubah bahan pangan. 3. Tidak menggunakan rekayasa genetika. Dan 4. Adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan belum tahu adanya penggunaan enzim. Berikut ini beberapa contoh produk bioteknologi konvensional. 1. Tempe, dari bahan dasar kedelai menggunakan bantuan jenis jamur Rhizopus stoloniferus. 2. Roti, dari bahan dasar biji sereal, gandum, dengan agen hayati berupa hamir dari jenis Saccharomyces cerevisiae. 3. Keju, dari bahan dasar susu murni dengan agen hayati kelompok bakteri asam laktat, dari genus Lactobacillus dan Streptococcus, yang memfermentasi laktosa menjadi asam laktat. Juga terkadang digunakan jamur Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti. 4. Yogurt, dari bahan dasar susu segar dengan agen hayati bakteri asam laktat dari jenis Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. 5. Antibiotik penisilin, memanfaatkan kemampuan jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum untuk mensintesis antibiotik, ditemukan Alexander Fleming, 1926. 6. Mentega, dari bahan dasar susu segar dengan agen hayati bakteri dari jenis Streptococcus lactis dan Lechonostoc cremoris. 7. Anggur dan bir, dari bahan mentah biji sereal, semisal gandum, dengan agen hayati hamir dari jenis Aspergillus oryzae. 8. Kecap, dari bahan dasar kedelai menggunakan agen hayati jamur Aspergillus wenti. 9. Nata de coco, dari bahan dasar air kelapa menggunakan jasa agen hayati Acetobacter psyllinum. 10. Sauerkraut, dari bahan dasar sayuran menggunakan agen hayati bakteri asam laktat. Dan 11. Tapai, dari bahan dasar singkong atau sereal seperti beras ketan menggunakan agen hayati Saccharomyces cerevisiae. Demikianlah penjelasan mengenai bioteknologi konvensional. Jangan lupa subscribe, like dan bagikan. Terima kasih telah menyaksikan.